Oke, halo semuanya. Jadi dalam semingguan ini gue lagi pakai Xiaomi Pad 7 Pro ini sebagai kayak komputer kecil gue gitu. Gue bawa kemana-mana, gue pakai untuk kerjaan harian gitu, mostly kayak balas-balas email lah, ketik script untuk YouTube ini, multitasking, entertainment juga. Semuanya gue cobain dan inilah kesan-kesannya. Pertama-tama coba kita unboxing dulu. Coba kita mulai dari desainnya ya. Ini kayak tablet lain pada umumnya. Sebenarnya build quality-nya itu solid banget. Teksturnya nyaman di tangan. Posisi tombol volume dan buttonnya juga pas dengan ada klik yang satisfying. Ada juga varian warna yang lain. Yang gue pegang ini yang warna grey. Bobotnya ini cuma sekitar di 500 gram aja. Tebelnya itu cuma di 6,2 mm. Punya bezel yang ketebalannya itu pas menurut gua untuk sebuah tablet ya. Nggak tebel-tebel banget sampai kelihatan aneh, tapi tetap tebel untuk jempol. Kita bisa resting gitu pas pegang. Layarnya ini di 11,2 inch IPS LCD, rasionya itu di 3:2, resolusi di 3,2K, brightness-nya itu bisa sampai 800 nits. Jadi untuk penggunaan outdoor itu masih terang banget. Refresh rate-nya ini sampai 144 Hz. Secara default layarnya itu di 60 Hz. Jadi kalau kita nggak pakai untuk main game, sebenarnya cukup-cukup aja, tapi kita bisa aktifin ke 90 atau 144 Hz. Speakernya ini ada 4, jadi namanya quad speaker dengan Dolby Vision teknologi. Jadi udah powerful banget ya untuk sebuah tablet sebesar ini. Gua tes pas tabletnya itu dipegang ya, dan tangan gue itu agak sedikit nutupin speakernya, tapi suaranya itu nggak ngedrop sama sekali ya, karena balik lagi ini ada 4 gitu totalnya. Nah, untuk OS-nya ini adalah tablet Android ya, dengan sistem operasinya itu adalah Xiaomi HyperOS 2 yang pakai chip Snapdragon 8S Gen 3. Untuk varian yang Pro ini ya, udah kenceng menurut gua untuk kerjaan harian. Belum ada kendala apa-apa sih sebenarnya sejauh ini ya. Untuk main game juga tetap smooth dan lancar. Dan keuntungan pakai sistemnya Xiaomi ini, kalau misalkan kalian udah punya barang Xiaomi yang lain, kayak misalkan contoh HP gitu. Kayak sekarang gue punya Xiaomi 15 yang kita bisa akses home screen HP Xiaomi kita di tabletnya. Yang gue suka banget itu adalah kalau mau copy paste teks atau file gitu, jadi gampang banget antara dua device ini. Multitasking jadi kerasa makin seamless. Nah, selama gue tes tabletnya ini sih, gue selalu pakai di keyboard casingnya ini ya, yang udah pakai magnet juga nempelnya, jadi enak kan. Dia ada konektor pinnya juga di belakang, jadi konektor dia punya keyboard itu seamless gitu, nggak ada pakai bluetooth-bluetoothan. Jadi ketik-ketik pun nggak ada delay, itu yang paling gue suka. Keyboardnya ini juga enak untuk diketik ya, travel distance-nya nyaman, layoutnya juga nggak bikin banyak typo sih menurut gue. Selain keyboardnya, ini juga ada pennya ya, yang kita tinggal, mana ya pennya? Nah, tinggal tempel aja langsung di atas, langsung ngecas dan juga connect ke padnya langsung ya. Pennya sendiri ini smooth banget ya untuk dipakai kayak nulis-nulis atau gambar gitu. Walaupun ya gue sendiri sih nggak bisa gambar, jadi gue nggak terlalu coba-cobain banget. Tapi ya adalah gue coba nulis-nulis sana sini dan ini kerasa enak banget. Ada fitur keren juga di sini ya, kalau misalnya kita pencet tombol yang di atas, kita bisa gambar tanpa sentuh layarnya. Dan kalau kita tahan kayak gini, ini bisa keluarin kayak semacam pointer gitu loh. Yang sering meeting pasti tergiur lihat fitur ini. Walaupun sebenarnya gue agak sedikit jarang sih ya pakai pennya, tapi ya balik lagi sebuah tablet bakal kerasa kurang lah kalau misalkan nggak ada pensilnya. Jadi ya ini mantep banget. Perlu ingat aja kalau keyboard dan pennya itu terjual terpisah ya. Jadi kalau kalian cuma butuh tabletnya doang, ya tinggal beli tabletnya doang aja. Nah, untuk kameranya, di belakang itu ada single 50 megapiksel kamera ya, yang mungkin nggak bakal terlalu sering kepake sih gua rasa ya, tapi mungkin bisa lah sesekali untuk mungkin kebutuhan meeting, video call, atau mungkin scan dokumen. Untuk kamera di bagian depan ya, di sini ada 32 megapiksel dan bisa rekam sampai 1080p di 30 fps seperti yang kalian lihat sekarang. Dan suaranya ini juga udah langsung ke mikrofonnya dari tabletnya. Jadi ya gimana menurut kalian? Nah, untuk ketahanan baterainya ya, buat penggunaan gue sih sebenarnya cukup tahan-tahan aja. Gue penggunaannya lumayan santai, jujur aja, cuman kayak ketik-ketik aja, sesekali nonton YouTube dan juga Netflix.
Main game ya ada sih ya, tapi nggak terlalu banyak jujur aja. Tapi kalau pemakaiannya itu normal, ini udah kuat banget ya, bisa tahan seharian atau bahkan lebih. Nah, untuk harganya yang versi Pro ini di sekitar 7 jutaan, dan ada juga yang versi non-Pro, dan itu mulainya di 5 jutaan. Perbedaan yang Pro dan non-Pro sebenarnya cukup minim sih ya. Yang perlu kita perhatiin itu cuman di chipsetnya aja dan juga storage-nya. Sisanya itu kurang lebih sama. Dan untuk harganya, menurut gue yang versi non-Pro udah bakal cukup banget untuk kebanyakan orang. Yang Pro ini lebih untuk ke orang-orang yang butuh storage besar di 512 GB kan ya. RAM-nya ini juga lebih luas di 12 GB. Untuk multitasking ini juga pastinya kerasa lebih enak, ditambah dengan chipsetnya yang lebih kenceng juga di Snapdragon 8S Gen 3. Kalau kalian pemakaiannya cukup berat, bisa pilih yang versi Pro. Dan versi Pro juga kameranya sebenarnya lebih bagus. Jadi kalau banyak kebutuhan video call, ini bakal pilihan yang lebih oke. Tapi secara overall sih menurut gue Xiaomi Pad 7 Pro dengan harga yang nggak sampai 10 juta udah all in banget. Apa aja bisa. Keperluan AI juga udah bisa banget di sini pakai Xiaomi Hyper AI. Game ini juga udah langsung built-in di sini. Jadi kita bisa tinggal tanya apa aja. Praktis banget. Untuk kekurangannya selama ini gue pakai sih sebenarnya hal minor aja ya, kayak USB-C-nya itu nggak di tengah. Entah kenapa ya, jadi agak sedikit OCD aja gitu liatnya. Casing keyboardnya yang sebenarnya gue berharap setidaknya ada slot gitu untuk masukin pensilnya ya, apalagi untuk orang-orang yang kayak gue gitu nggak terlalu sering-sering banget pakai pensilnya, kayak selalu taruh di sini tuh bakal cepet jatuh aja gitu loh. Kalau misalkan ada slot bisa masuk ke dalam gitu, itu bakal lebih enak aja kalau kita pas taruh di tas. Karena udah beberapa kali gue keluarin dari tas dan tahu-tahu ini pensil udah nggak ada karena udah kesenggol di dalam entah gimana lah. Jadi ya karena gue nggak terlalu pakai, makanya sih gue copot aja. Yang namanya bug kecil-kecil itu juga pasti ada ya, kadang-kadang animasinya bisa kurang halus, apalagi kalau banyak tab yang lagi dibuka. Bahan keyboardnya juga ini kan seperti kayak karet-karet gitu, yang sebenarnya kalau baru itu bakal kerasa enak di tangan ya, tapi nggak tahu kalau udah dipakai selama setahun 2 tahun bisa kayak lengket-lengket nggak, karena biasanya bahan karet itu bisa jadi seperti itu. Kebanyakan hal minor aja, nggak terlalu kayak mengganggu banget sama kegiatan harian gua. Overall untuk price to performance-nya sih ini udah mantep banget. Jadi untuk kalian-kalian yang lagi cari tablet Android base yang udah lengkap, Xiaomi Pad 7 Pro ini udah mantep banget. Dan juga yang non-Pro itu boleh banget di-consider. Gua rasa sih udah cukup untuk kebanyakan orang. Cocok untuk kalian yang kerjaannya itu lebih on the go, atau cuma sekedar butuh kayak extra gadget aja buat entertainment kayak main game atau nonton. Dimana HP itu kerasa kekecilan dan laptop mungkin terlalu ribet. Tablet adalah jawabannya. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian tertarik dengan produknya, linknya gua udah kasih di bawah, dan kalian juga bisa join channel member untuk support gua lebih jauh lagi. Kalian bisa dapat badge RGB yang menarik, nama kalian bakal muncul di akhir video, dan juga dapat prioritas komen terutama pas lagi live yang gua selalu adain tiap minggu. Oke, thank you semuanya. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye bye.